Tiga landasan ya. Yaitu yang pertama, meyakini Allah Maha Esa, mentauhidkan Allah itu meyakini Allah Maha Esa. Allah Esa. Esa maksudnya bersendirian ya. Sendirian dalam mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Yang kedua adalah meyakini Allah Esa dalam sifat-sifatnya. Yaitu tidak ada suatu pun yang menyerupai sifat Allah ya. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat Allah. Gampangannya Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat ilmu. Kita manusia juga memiliki sifat ilmu, tapi ilmu kita tidak seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita didahului dari kebodohan, kemudian bertahap dari bodoh enggak tahu apa-apa, kemudian belajar secara bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian pun sudah belajar jungkir balik pun tidak akan sempurna, penuh dengan kekurangan. Kemudian ilmu kita pun diliputi dengan lupa. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala langsung sempurna. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan lupa. Ini contoh, maksudnya sifat Allah tinggi, sempurna, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kasih contoh misalnya, contoh sederhana, contoh sifat ilmu. Kita bandingkan, komparasi antara misalnya Allah dengan manusia ya. Manusia. Ilmu Allah tanpa didahului kebodohan, kejahilan. Langsung sempurna. Bukan langsung sempurna. Sempurna tanpa batas. Kemudian tidak terkena lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak akan lupa. Adapun manusia bodoh dulu, kemudian berilmu secara bertahap, itu pun tidak akan sempurna, sangat sedikit. Kemudian mengalami kelupaan. Baik, ini contoh, kita harus meyakini Allah Maha Esa dalam setiap sifatnya. Jadi Allah Maha Esa dalam setiap sifatnya. Sifat apapun, sifat kudrah, tidak ada yang menyamai kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apapun ya, yang dimiliki oleh Allah, maka tidak ada yang menyamai sifat Allah. Ini adalah poin kedua yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini saya jelaskan sebentar. Jadi kita tadi sudah sebutkan bahwasanya, perhatikan, iman kepada Allah terdiri atas dua pokok. Landasan pertama, meyakini Allah itu ada, untuk membantah orang-orang ateis. Nanti ada pembahasannya secara khusus. Yang kedua, setelah kita meyakini Allah itu ada, harus meyakini Allah Maha Esa. Dia bersendirian. Dalam hal apa? Dalam tiga hal. Pertama, Allah Esa sendirian dalam mencipta, memiliki, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, kita meyakini Allah Maha sempurna dari sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap sifatnya Allah Maha sempurna.
Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta sendirian, yang mengatur alam semesta sendirian, dan karena Allah sifat-sifatnya sempurna, maka dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Kalau ada yang mencipta bersama Allah, yang bersama Allah juga diibadahi. Misalnya ada zat lain juga menciptakan alam semesta, zat lain tersebut berhak untuk kita ibadahi. Kalau ada zat lain sifatnya sama dengan sifat Allah, dia juga berhak untuk diibadahi. Tetapi ketika Allah esa dalam penciptaan dan Allah esa dalam sifat-sifatnya, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah ini, saya rasa tidak ada yang berselisih dengan kita dalam masalah ini. Adakah orang Islam meyakini ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Coba perhatikan poin pertama. Adakah orang Islam yang meyakini ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Adakah orang Islam yang meyakini ada yang mengatur alam semesta? Ya, orang Islam yang benar akidahnya ya. Meyakini ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah? Tidak ada. Adakah, coba kita pindah pada poin kedua. Adakah orang Islam yang mengakui ada makhluk yang punya sifat sama dengan sifat Tuhan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kita tanya lagi, adakah orang Islam yang meyakini ada sesuatu yang lain berhak disembah selain Allah? Saya rasa tidak ada ya, kalau akidahnya benar. Nah, inilah yang kita namakan dengan istilah kita. Kalau tidak mau dinamakan juga ada masalah. Ini yang kita namakan dengan istilah tauhid rububiyah. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini sekedar istilah saja. Karena banyak orang protes, kenapa dibagi-bagi? Enggak usah dibagi, enggak apa-apa. Yang penting kamu seperti begini keyakinannya. Meyakini bahwasanya Allah esa dalam sifat-sifatnya disebut dengan tauhid sifat, tauhid asma sifat. Asma wa sifat. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya berhak disembah namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ya. Makanya ini sebenarnya pembagian tauhid menjadi tiga ini hanya sekedar metode dalam pembelajaran. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya enggak mau bagi tauhid menjadi tiga, enggak ada masalah. Yang penting kamu yakin enggak hanya Allah yang mencipta. Kalau yakin hanya Allah mencipta, yaitu kita namanya tauhid rububiyah. Ini sekedar untuk metode pembelajaran. Ya, kenapa? Karena kita perlu bagi seperti ini metode pembelajaran karena ada sebagian orang yang menyimpang dalam masalah tauhid. Dia meyakini Allah yang mencipta sendirian, tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Berarti kita ingin jelaskan, dia itu salah dalam tauhid uluhiyah. Rububiyahnya udah benar, uluhiyahnya apa? Salah. Jadi ini fungsi pembagian tersebut.